Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah, SSI MSI, dosen pada jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran mata kuliah Praktikum Termodinamika Teknik Kimia. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan beban SKS 2 SKS dan proses pembelajaran selama 7 jam pada Laboratorium Kimia Terapan jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang estimasi dan pengukuran volume molar serta densitas cairan, penentuan panas spesifik, ekspansi gas ideal, kesetimbangan uap cair, dan penentuan tekanan uap jenuh dari air. Materi yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu pengukuran dan penentuan volume molar, juga densitas cairan, penentuan panas spesifik suatu bahan, ekspansi gas ideal, lalu kesetimbangan uap cair sistem biner, dan juga penentuan tekanan uap jenuh dari air. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, juga etika. 3. Menguasai konsep teoritis termodinamika untuk mengaplikasikan sistem pemroses dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk dengan nilai tambah. 4. Menguasai prinsip termodinamika yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk dengan nilai tambah. 5. Menguasai pengetahuan tentang budaya kerja dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan secara mandiri dan berkelompok, teknik menyampaikan ide, serta kode etik juga standar kerja. 6. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih. Mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya. 7. Bertanggung jawab atas hasil kerja kelompoknya. 8. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 9. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 10. Mampu menerapkan konsep kimia analisis dan pengetahuan tentang metode kimia analisis serta pengoperasian instrumen analisis kimia yang dapat diterapkan di industri kimia untuk menjamin dihasilkannya produk-produk yang sesuai dengan standar. 11. Mampu mengidentifikasi dan memberi alternatif solusi dari masalah pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah, serta memilih metode dengan memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan. 12. Mampu menggunakan teknologi terkini dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan nilai tambah. Sistem penilaian dari mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, keaktifan mahasiswa. Yang kedua, adanya tugas atau pretest.
pada pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, laporan hasil praktikum. Yang keempat, ada ujian kompetensi serta adanya case study learning. Case study learning yang diterapkan pada mata kuliah ini mendukung program pemerintah, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa agar tidak hanya terjadi pada saat proses pembelajaran saja. Saya membentuk suatu grup WhatsApp dan juga memanfaatkan fasilitas LMS dari institusi. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku ajar karya saya yang berjudul Praktikum Termodinamika Teknik Kimia, terbitan tahun 2020. Tentunya saya juga tidak membatasi mahasiswa untuk menggunakan referensi tambahan sebagai literatur dari praktikum atau pembelajaran kali ini. Selain itu, jurnal penelitian juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai literatur dengan tujuan agar mahasiswa tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya case study learning juga akan menuntut mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, atau dengan kata lain, pembelajaran kali ini berbasis student center learning untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Sehingga pada akhir perkuliahan atau pembelajaran, ilmu pengetahuan dan juga tingkat kreativitas mahasiswa akan mengalami peningkatan secara signifikan. Berikut adalah rekaman dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita masuk pertama kali untuk praktikum termodinamika teknik kimia. Ya, ini SKS-nya ada 2 SKS, terus pada satunya nggak ada. Ya, kan jadi salah masuk di sini. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, ya, untuk melakukan praktikum di minggu ketiga. Ya, di minggu ketiga untuk bagian kelompoknya. Dan di sini saya akan menyampaikan adanya dari LPS praktikum termodinamika teknik kimia ini. Ya, SKS-nya ada 2. Terus CPL Prodi yang dititipkan ke mata kuliah ini, ya, ada sejumlah, ada CPL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11. Ya, mulai dari bertakwa pada kuliah Esa dan menunjukkan sikap religius. Ya, ini tentunya dengan tidak memanipulasi data, ya, dengan tidak memanipulasi data, sampai pada mampu mengidentifikasi dan memberi alternatif solusi dari masalah pemrosesan dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku. Ya, sampai ke 12 ada mampu menggunakan teknologi terkini dalam melaksanakan pekerjaan memberikan nilai tambah. Jadi misalkan kalian ada trouble dengan alatnya, itu kalian tahu mesti ngapain. Ya, atau misalkan ada bahan yang habis, ya, itu kita bisa switch bahan tersebut dengan bahan lain yang mirip, ya, sifat karakteristik kimianya. Ya, seperti itu. Ya, terus mampu menggunakan teknologi terkini karena sekarang kita juga sudah mencapai di revolusi industri yang keempat, ya. Jadinya adanya pengolahan data nanti di bagian ekspansi gas ideal dan juga tekanan uap jenuh, itu kan datanya banyak. Itu kalian juga bisa menggunakan kaidah data science dalam mengolah data dari ekspansi gas ideal ataupun tekanan uap jenuh. Ya, seperti itu. Nah, untuk CPNK-nya juga ada 12, ya, CPNK untuk mata kuliah praktikum termodinamika ini. Terus untuk kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran itu ada sub CPNK. Sub CPNK-nya ada 11. Ya, mampu menguasai teori perubahan panas, estimasi pembuatan volume molar, terus ada panas spesifik sampai pada case study.
Ya, jadi di sini ada CSR atau case study learning untuk di minggu terakhir pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, untuk daftar referensinya kita bisa menggunakan ini ya, dari buku petunjuk praktikum termodinamika teknik kimia. Terus ada juga dari buku Speed dan Panes untuk Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. Ya, seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau tanyakan tentang subjek PMK ataupun capaian pembelajaran akan kita dapatkan. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan kalau setiap judul itu dibagi kelompok, itu penentuan pembagian kelompoknya bagaimana ya? Penentuan pembagian kelompoknya kita bagi aja ya, jangan dibagi menurut teman-temannya kan, kasihan juga misalkan ada yang ketinggalan atau punya kelompok kan juga kasihan. Nanti kita bagi aja di pertemuan selanjutnya. Itu satu kelompok 4-5 orang. Ya, seperti itu. Oke, lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi di sini minggu pertama masih pertemuan biasa seperti ini ya. Untuk praktikumnya kita ada estimasi penggunaan volume cairan kita lakukan secara 2 minggu ya. Ya, 1 minggunya itu dengan pengarang dari saya dan juga teknisi. Ya, untuk minggu kedua kalian lakukan secara mandiri. Ya, begitu pun dengan untuk panas spesifik. Ya, panas spesifik juga seperti itu. Pertama dengan bantuan dosen dan juga teknisi. Dan yang kedua minggu yang selanjutnya itu dilakukan secara mandiri. Ya, ekspansi gas ideal. Juga pertamanya untuk ada bantuan dari dosen dan teknisi. Lalu setelah itu adalah mandiri ya. Sampai di minggu ke-7 kita ada revisi dan perbaikan laporan. Dan minggu ke-9 kita ada UPOM pertama ya. UPOM pertama. Ya, ini nanti kita lakukan secara lisan aja di sini. Nah, terus minggu ke-10, 11 kita ada kesertifikat uap cair ya 2 minggu. Sama konsepnya. Pada 12, 13 uap jenuh. Lalu untuk minggu ke-15 sampai 16 kita ada case study. Case study ya, mampu menyelesaikan case study penentuan kondisi operasi alat flash tank disertai dengan perhitungan tancap massa dan energi. Gitu ya. Jadi untuk yang pertama ya, untuk estimasi volume molar itu dia kita mampu melakukan percobaan dan bermuatan menghitung estimasi dan pengukuran volume molar. Ya, itu nanti kita bandingkan antara data pengukuran dan data pengamatan dan kita hitung berapa selisihnya. Begitu. Ya, di buku ini sudah ada keterangannya. Ya, kalau pengukuran bagaimana dan kalau pengamatan seperti apa. Itu terus untuk panas spesifik kita menghitung besarnya panas spesifik dari suatu logam. Ya, kita gunakan 5 logam. Ya, kita gunakan 5 logam yang sudah disediakan oleh teknisi seperti itu. Ya, terus nanti untuk ekspansi gas ideal alatnya ada di dekat dengan jendela itu. Lalu untuk keseimbangan uap cair ya, biar kita mampu melakukan percobaan dan menghitung keseimbangan uap cair suatu senyawa dengan benar, itu kita lakukan di lemari asam. Ya, kita lakukan di lemari asam. Kita lihat bagaimana pencampuran antara metanol dan air ataupun antara etanol dan air. Ya, nanti kita lihat bagaimana kemurnian dari etanol dan air tersebut. Seperti itu ya. Dan terakhir itu tekanan uap jenuh dari air. Ya, itu alatnya juga yang ada di sebelah sisi kiri dari kakinya itu, ya dekat dengan jendela. Itu kita mampu melakukan percobaan untuk tekanan uap jenuh dari air dengan benar. Ini selain itu kita juga mengamati bagaimana perubahan fase ya, dari fase cair ke fase gas. Itu melalui ada lubang di situ, ada lubang tempatnya itu. Seperti itu. Terus nanti ada case study. Case study ini juga kita bagi kelompok ya, kita bagi kelompok. Terus kita beri nanti saya berikan bagaimana permasalahannya dan kalian juga harus menyelesaikan permasalahan dari alat flash tank tersebut. Ini ambil konsep dari VLE ya, atau vapor liquid equilibrium, keseimbangan uap cair. Seperti itu. Lalu kita ada ujian kompetensi 2. Kalau ini biasanya kita lakukan secara praktek. Ujian kompetensi 2 tersebut.
Jadi ada ujian random secara praktek ya. Panah spesifik biasanya dilakukan adalah panah spesifik dan juga estimasi volume dan densitas. Ya, seperti itu. Untuk penilaiannya, dari sini sudah saya paparkan di NPS ini. Bobotnya ada masing-masing ada 2,5%. Ya, 2,5% ini untuk praktikumnya, laporan dan juga pretest, atau mungkin ada pretest atau post test. Terus ada 2,5% untuk yang kedua. Jadi untuk satu topik ini totalnya 5%. Ya, masing-masing satu topik itu totalnya 5%. Terus untuk UKOM pertama itu bobotnya 10%. Ya, lalu ada sering uang cair 2 minggu itu juga bobotnya 5%, sama. Kalau ini juga 5%. Nah, case tadi ini bobotnya 50% ya, karena di sini ada menuntut kreativitas dari mahasiswa. Kenapa bobotnya paling besar? Karena ini adalah bagaimana saya bisa menguji kompetensi dari kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus untuk kom yang kedua kita bobotnya 15%. Jadi kalau di total 100%. Ya, seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Pak, saya mau menanyakan kenapa ada kelemahan di setiap satu topik dan dilakukan secara Oke, jadi seperti ini. Ya, kenapa kita melakukan satu topik dalam 2 minggu? Ya, karena berkaca dengan pengalaman praktikum yang tahun kemarin, itu jika kita lakukan 1 minggu, itu rata-rata mahasiswa itu kurang memahami atau kurang mendapatkan kompetensi di dalamnya. Ya, sehingga ketika praktikum itu selesai, terus ketika ditanya, tadi praktikum apa? Kebanyakan lupa juga. Nah, untuk 2 minggu, ya, ini kita kami dari tim pengajar atau praktikum termodinamika ini dirasa mampu mahasiswa itu untuk memahami konsep kompetensi apa yang akan kalian terima ketika kalian melakukan percobaan tersebut. Ya, konsepnya adalah 1 minggu itu kalian lakukan dengan bantuan dari dosen dan teknisi. Dan untuk yang minggu kedua itu sudah dilakukan secara mandiri. Ya, artinya ketika kalian minggu pertama itu sudah menguasai konsepnya bagaimana, maka minggu kedua kalian tidak akan menemui hambatan. Sehingga, ya, kalau kalian itu benar-benar pegang alatnya sendiri, berpraktik secara sendiri mandiri, itu harapannya kalian bisa mengerti atau memahami konsep apa yang akan kalian pelajari di topik tersebut. Izin bertanya, itu untuk masuk labnya itu apa ada persyaratannya? Oh iya, masuk labnya kita punya yang namanya tiket masuk ya. Tiket masuk itu yang harus kalian susun itu sebelum masuk lab. Ya, harapannya jika kalian itu sudah menulis apa yang akan kalian kerjakan, itu jadi masuk lab itu sudah punya wacana. Oh, saya nanti akan mengerjakan A, B, C, D. Oh, nanti saya akan menghitung A, B, C, D. Begitu. Nah, tiket masuknya apa aja? Tiket masuknya adalah yang pertama kalian tulis dari daftar isi dari nama topik ya, topik praktikum yang kalian kerjakan, terus tujuannya bagaimana, dasar teori, alat bahan, prosedur kerja dan data pengamatan. Itu nanti kalian bisa lihat dari sini ya, dari buku ini. Ya, dari buku ini sudah ada semua. Untuk prosedur kerja di buku ini itu dijelaskan secara step by step. Jadi 1 apa, 2 apa. Nah ini nanti kalian harus menggambar ya. Jadi ini digambar prosedur kerjanya itu. Kenapa kok digambar? Karena kalau cuma tulisan itu biasanya lupa. Nah, yang kedua, kalau cuma tulisan itu kalian misalkan aja tertampil di kalorimeter kayak gimana alatnya. Nah, paling nggak kalau misalkan kalian gambar, kalian kan biasanya searching dulu, oh kalorimeter alatnya seperti ini. Jadi masuk lab itu tanya ketika perlu aja. Oh iya, kalau kita alatnya seperti ini, langsung dicari aja alatnya seperti apa. Kalau nggak ada, itu baru ditanyakan ke saya selaku dosen pengampu ataupun ke teknisi. Seperti itu ya. Nah, hukumannya kalau misalkan kalian belum menulis tiket masuk, berarti harus menulis tiket masuk dulu di luar sampai selesai baru boleh menulis lagi. Ya.
Oke, jadi ini untuk praktikum ekspansi gas ideal kita menggunakan alat tabung gas ideal ini. Ya, yang tentunya dia terintegrasi dengan anvil di sini dan juga ada pompa vakum di belakang dan juga untuk isinya di sini. Nah, yang kita gunakan adalah untuk yang PH5 ya, PH5 ini. Coba dibuka dulu. Nah, ada dua, ada SSSA sama SSSB. Heat capacity ratio sama rasio volume ya. Yang kita gunakan itu dua ini. Yang C kita nggak gunakan. Ya, SSSA dan SSSB. Coba diklik untuk yang SSSA. Nah, untuk di sini yang pertama kali kita harus gunakan adalah untuk ini atmospheric pressure itu kita sesuaikan dengan tekanan udara yang ada di lab ini. Ya, kalian bisa melihat dari barometer di belakang. Ya. Jadi disesuaikan dulu, nanti posisi satuannya juga disesuaikan, baru nanti dijalankan. Oke. Terus langsung kita jalan di grafiknya, ya tabelnya. Nah, oke, terus ini bisa kita nyalakan air pumpnya. Terus nanti yang akan kalian nanti ada udara masuk di sini. Tunggu sampai dia di angka 25 ataupun 30 angka di sini. Terus nanti ketika udah 30 matikan air pumpnya dan ini buka sedikit ya. Buka sedikit untuk valve satunya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menyamakan tekanan udara antara lingkungan dengan tabung. Ya, tabung ini namanya pressure vessel. Yang tabung kedua vacuum vessel. Ya, seperti itu. Coba ini. Tunggu hingga dia konstan. Tetap stabil. Oke, lalu buka valve 1, tutup dulu valve 4-nya, lalu buka valve 1 secara cepat ya. Secara cepat. Iya. Oke, maka datanya akan langsung keluar di sini. Ya, tunggu sampai kalian mendapatkan data 3 data yang ada di angka P di P ini 3 data yang bernilainya berdekatan. Kenapa kok harus 3, Pak? Karena kalau misalkan 2 data itu biasanya data ketiganya bisa loncat dia. Kalau misalkan seperti itu, kalau kita menggunakan data yang seperti itu, maka hasilnya akan jelek untuk perhitungannya. Begitu. Lalu untuk selisihnya tidak boleh lebih dari berapa, Pak? Kalau misalkan data itu dianggap sudah konstan. Selisihnya tidak boleh lebih dari 0,05. Baru kita bisa anggap konstan 3 data ya. Iya. Setelah kalian ketemu dengan 3 data yang konstan, itu kita akan stop. Ya, data yang terakhir 3 data tersebut adalah data pressure yang terakhir, ya, final pressure. Terus data sebelum dari 3 data itu adalah data intermediate, dan data awalnya adalah data yang kalian catat tadi, pertama awal-awal. Seperti itu. Ya, nanti data intermediate-nya kan ada banyak. Nah, itu dijumlahkan dan di rata-rata ya. Itu data intermediate-nya adalah data seperti itu. Begitu. Oke, jadi gini, ya, untuk praktikum topik ini adalah penentuan panas spesifik. Ya, kalian menentukan 5 logam kan, 5 jenis logam ya. Ada kuningan, stainless, tembaga, besi, dan aluminium. Ya, itu kalian tentukan berapa panas spesifiknya. Ya, harga C-nya berapa. Nah, nanti ini ketika kalian airnya sudah mendidih, ya, itu logamnya akan dimasukkan ke dalam air mendidih tersebut. Ya, itu biasanya suhunya akan mengalami penurunan sedikit gitu. Ya, sedikit. Nah, itu tunggu dulu sampai dia suhunya naik lagi. Ya, naik lagi menjadi 100. Ya, itu catat sebagai suhu awal dari logam. Ya, di satu sisi kalian harus juga menimbang dari massa airnya ini, massa air dan suhu air di sini.
ya ditimbang dulu, ya terus habis itu baru dicatat. Nah setelah selesai dari logam yang setelah dimasukkan ke air panas tadi, masukkan ke dalam air dingin, ya dan dicatat berapa suhu ketika dia mencapai titik setimbang, begitu, ya. Nah, untuk perhitungannya kita gunakan prinsip dari asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Dan kita adalah kita nyari harga C-nya berapa, C dari logam. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan atau ada yang masih bingung? Ukur suhu masuk di sini itu 3 detik ya? Iya, per 3 detik ya, per 3 detik itu dicatat. Ya, per 3 detik dicatat sampai dia mencapai setimbang. Akhirnya itu dia sudah tidak mengalami perubahan. Nah, itu baru dihentikan. Dan itu dicatat sebagai suhu akhirnya. Ya, seperti itu ya. Nah, dilepas diterima kan MC delta T sama dengan MC delta T. Ya, C dari air kalian tahu, massa dari air nanti kalian timbangkan ini kan. Terus harga delta T-nya nanti kan yang setelah kalian hitung kan, ya suhu apa dari air ketika ada logam masuk. Ya, seperti itu. Terus harga C dari logam yang kita cari. Ya, nanti di akhir kita bandingkan harga C dari logam yang ketika pengamatan ini dibandingkan dengan yang ada dari teoritis, secara teoritis. Ya, dan dihitung berapa persen kesalahannya. Ya, di laporan nanti dijelaskan dari mana atau kenapa kok persen kesalahannya sebesar itu. Ya, itu dari atau ada yang masih bingung? Untuk besar kesalahannya yang baik itu berapa Pak? Yang baik itu di bawah 10% atau di bawah 5%. Semakin kecil semakin baik intinya. Kalau sudah di atas 10% itu sudah datanya jelek sekali itu sudah. Ya. Oke, sudah sudah. Ya. Oke, pelan-pelan aja, biar nggak sampai bikin kalian cedera aja. Pelan-pelan. Oke, ini ditunggu dulu sampai suhunya kembali ke semula, ya kembali ke semula. Biasanya mendekati 100. Terus langsung diletakkan di yang sudah kalian timbang itu. Pelan-pelan. Tunggu hingga setimbang ya, tunggu hingga dia suhunya setimbang, dan itu dicatat sebagai suhu akhir dari logam. Ini praktiknya sudah selesai ya, 2 minggu kan kalian melakukan satu topik itu, dan laporannya kalian tulis berdasarkan data yang terbaik ya. Data yang terbaik itu dibuat laporan, tapi tetap data yang satunya itu juga kalian hitung ya, dijadikan perhitungan, terus nanti di pembahasan itu dijadikan semacam perbandingan ya, bagaimana hal yang kalian lakukan di minggu pertama dan hal yang kalian lakukan di minggu kedua, dan dibandingkan seperti apa ya. Tentunya kalau misalkan ada perhitungan antara pengamatan dan teoritis atau perhitungan dan pengamatan itu sudah dibahas ya, seperti apa. Begitu, berarti ini kita ketemu lagi di minggu depan. Laporannya dikumpulkan 1 minggu ya, satu minggu, tulis tangan dan dikumpulkan di minggu depan bersamaan dengan tiket masuk untuk topik selanjutnya ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bisa kita akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.